tip kita dari produk-produk yang biasa kita pakai, kita minum ya. Seperti semua orang pasti ada yang suka ngopi, semua orang ada suka minum teh, ada juga yang minum susu, ada juga yang mandi pasti pakai sabun ya. Karena produk-produk kami ini ya, ini kopi yang ada, jadi juga ini kopi jahe yang mungkin yang belum pernah melihat kopi bungkusan kopi plus jahe seperti ini ya. Dan ini juga sabun kita, ada juga teh, dan teh ini ya mungkin saya kenalkan produknya supaya mungkin Pak Kristanto ya tahu produknya apa aja dari Duta Pamungkas ini ya. Dan kedepannya juga kami ada tambahan produk-produk seperti untuk cuci pakaian dan juga untuk cuci tangan, ada rencananya seperti itu ya. Tapi ini yang penting produk yang ada dulu ya. Nah sekarang untuk kopi, kalau kopi sih saya rasa saya nggak terlalu menjelaskan detailnya. Karena kopi juga tadi Pak Kristanto sudah minum kopinya Pak? Sudah. Rasanya seperti apa? Enak atau biasa? Enak Pak ya? Cocok untuk lidah Pak ya? Ya. Berat atau halus Pak rasanya Pak? Halus. Halus ya? Nah, jadi rata-rata orang yang minum kopi Robusta Duta Pamungkas itu bicaranya Pak rasanya halus. Karena saya juga bukan kopi berat, tapi biasanya kalau saya beli kopi di warkop Pak, itu juga berat Pak. Ya, rasa ya Pak ya, kita rasakan. Tapi ini halus Pak ya. Oke. Jadi untuk rasa kopi nggak ada masalah ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya yang biasa ngopi selama jadi konsumen aktif aja tapi nggak dapat penghasilan, ini Pak saya akan jelaskan konsep penghasilannya ya. Nah terus untuk masalah teh ini nanti ada sih manfaatnya di sini ya. Jadi manfaat yang bagus dari green tea ini, green tea adalah teh yang tidak ada endapan kalau kita minum untuk ginjal kita. Dan minum teh ini baiknya tidak pakai gula ya, dan diminum sebelum sarapan pagi ya, atau siang hari boleh, atau sore hari boleh, nggak ada masalah ya. Dan teh ini fungsinya sebagai antioksidan, karena kita setiap hari kena namanya oksidasi yang nggak pernah kita tahu dari mana oksidasi itu ya, dan nanti dari mana saya nggak tahu, karena dari debu ya, radikal bebas juga ada. Terus oksidasi itu rata-rata kita ngalami di saat kita udah usia paling parah itu usia 40 tahun ke atas. Kita mengalami namanya penuaan Pak ya. Saya juga bisa tua seperti Pak Ustadz, mohon maaf Pak ya. Pak Ustadz, kita tua itu karena apa? Kita mengalami anugerah Tuhan, betul ya Pak ya, karunia Tuhan juga, seperti rambut putih ya. Rambut Tuhan juga putih Pak, cuma ini udah tak kasih warna ya. Bisa tak biru Pak? Kenapa? Bisa tak biru ya. Saya mau mana? Iya ya. Nah ini juga bisa membantu memberikan pencernaan kita lebih baik ya. Jadi kalau kita mau sehat ya pencernaan harus dibantu supaya bisa mengalami yang baik, supaya tidak error tubuh kita ya. Nah untuk sabun kita ini, sabun ini bukan cuma untuk wajah saja. Rata-rata kalau di luaran kalau sabun yang kemasan seperti ini pasti untuk wajah ya. Tapi sabun Duta Pamungkas ini kemasannya 50 gram, jadi lebih tebal dan dipakai sampai tipis pun tidak hancur ya, sampai tipis pun tidak hancur dan warnanya tetap kuning ya. Dan ini manfaatnya juga kita memerlukan namanya perawatan untuk glukotin ada, kolagen juga ada ya, dan juga ini ada minyak bulusnya ya, sangat baik untuk kelembapan kulit kita, karena kulit ini aset berarti harus dirawat seperti itu. Jadi untuk keramas pun, untuk hilangin tutup bisa ya. Jadi untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dipakai sabun ini. Saya pakai 1 minggu habis 1 ya, karena saya pakainya kan kadang mandi pagi, kadang kalau siang saya subuh ya mandi lagi, itu 1 minggu habis. Ya, jadi sabun yang bagus itu bukan sabun yang banyak busanya ya. Jadi busanya sedikit, seperti sabun-sabun baby itu mesti busanya sedikit ya. Dan ini lebih lembut ya kemasan sabun ini. Oke, jadi untuk produk mungkin bedanya apa tadi sabun itu sama yang sabun lainnya? Gini, banyak orang selama ini yang mereka ketahui kan beli sabun yang keras supaya bisa lama ya, atau yang busanya lebih banyak ya. Kalau busanya lebih banyak berarti chemicalnya juga banyak ya. Terus maaf, kadang kita habis pakai sabun kadang-kadang masih bersisi ya. Gini betul Pak ya. Nah ini pun saya pakai sabun ini juga nggak bersisi ya. Juga saya melihat kok kulit saya lebih lembab gitu daripada sebelumnya ya. Dan busanya
kemarin mohon maaf, ini wajah saya ada luka Pak. Ini ada 2 luka, yang 1 luka udah selesai. Ini kemarin tak kasih obat pun nggak sembuh Pak, tapi tak kasih sabun. Jadi cara pakainya itu kita sobek yang plastik di atas ini Pak. Kita sobek aja, yang bawah nggak usah. Ya, terus kita langsung gosok-gosok seperti ini di wajah kita atau di kulit. Kalau udah keluar busa Pak, ratakan, pijet-pijet 1 menit 2 menit. Jangan langsung dibilas. Itu cara untuk sabun ini. Supaya Pak, nutrisi daripada sabun ini bisa langsung diserap oleh kulit kita supaya bisa memperbaiki pigmen kulit kita. Ya, ini caranya. Tapi jangan kena mata Pak, pasti pedih. Ya. Iya. Nah, ini juga ya, ini ya, sabun ini juga Pak sangat baik. Mohon maaf, ini untuk wanita ya, untuk organ kewanitaan ini juga sangat bagus ya, untuk membersihkan itu sangat bagus ya. Jadi banyak. Terus kemarin saya ada teman yang sudah beli, beliau juga ada di salon kecantikan, biasanya pakai facial, itu kan pencet-pencet ya, pori-porinya terbuka. Setelah pencet-pencet, dia pakai sabun ini Pak. Akhirnya Pak dicek, pori-porinya lebih cepat mengecil ya dari sabun Siglo ini ya. Jadi ini manfaatnya bagus banget. Kalau Dan yang keringat bisa Pak? kenapa? Yang menghilangkan yang keringat. Oh bisa, Keringat. bisa Pak. Ini maaf ya, saya buka ya. Saya kena biang keringat Pak ini. Menurut saya Pak. Ya kan musim panas Ya, kayaknya. panas Pak ya. Iya. Ya, ini saya pakai ini. Akhirnya biang keringat saya sembuh. Saya nggak pakai deodoran ataupun bedak ya, enggak ya, seperti itu. Jadi saya bisa cerita karena saya pakai. Kuncinya di sini. Saya ceritakan produknya ke orang, itu saya harus pakai dulu, saya rasakan dulu. Setelah saya rasakan, paling nggak bahasa tubuh saya mewakili, ya seperti itu. Kalau kita nggak pernah pakai produknya atau minum kopinya, ya bagaimana kita cerita ke orang? Seperti Pak Ustadz pasti minum susunya dulu, betul ya? Akhirnya bisa cerita. Sama, saya juga kemarin waktu di Kebumen capek, saya buka, saya gini, saya ini orang yang memang nggak suka susu, apalagi susu yang warnanya putih. Biasanya saya beli susu coklat seperti kayak Milo apa gitu loh Pak, ya kan? Karena saya suka rasa manis. Tapi saya pikir, ini kok ada kayu manis, saya berpikir rasanya manis gitu aja. Akhirnya saya sih untuk susu ini saya minum, ini juga kangen, tapi saya lebih suka yang herbal. Kenapa? Saya butuh asupan lebih Pak. Ya, karena tubuh saya yang drop gara-gara saya nyetir dari Surabaya, Kudus atau Kebumen, Kroya, Cilacap Pak. Itu saya jadi nyetir, ya kan? Saya butuh itu. Akhirnya sebelum tidur saya konsumsi susu ini dan saya baca dulu. Waktu itu untung saya baca, kalau saya nggak baca bisa saya ukurnya kebanyakan air karena asupannya ini untuk 150 ml air. Kenapa kok diukur 150 ml air Pak? Supaya asupan nutrisinya cukup untuk tubuh kita. Kalau kelebihan air akhirnya nutrisinya lebih kurang ya, jadi manfaatnya kurang seperti itu. Supaya nantinya kita minum kalau kebanyakan air khawatir rasanya hambar, orang loh ini kok susu kok rasanya hambar, betul Pak ya? Nah ini akhirnya terjadi nggak cocok nanti kepada orang-orang ya. Itu manfaat susu kambing etawa yang murni sama yang herbal juga bagus ya.